Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan dosen penguji UKIN atau uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fikri Habibi. Saya adalah seorang guru SKI di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Darul Falah Kopo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dari jam 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatul Jakarta dengan NIM PPG 4250 018928. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja mata pelajaran SKI dan dengan materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Pembelajaran kali ini akan saya laksanakan dengan metode discovery learning. Semoga pembelajaran kali ini dapat menyenangkan dan diterima oleh semua, termasuk kepada Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kaifa halukum? Nahnu bil khairi syukran. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik semua? Ya. Baik ya, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca doa ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, ya. Agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan nyaman, ya, dengan kondusif, ya. Bapak minta kalian tolong rapihkan posisi duduknya, ya. Tolong rapihkan posisi duduknya. Ya. Kemudian lihat kanan kirinya, kolong mejanya, apakah masih ada sampah? Masih ada? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya lihat kelas 10A Putra ini kelasnya sangat bersih ya. Mari kita apresiasi untuk petugas piket hari ini. Baik, Bapak akan membacakan absensi kehadiran terlebih dahulu ya. Kira-kira hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua? Baik ya. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran ya, mari kita menguatkan ya, jiwa nasionalisme dan rasa cinta kita kepada tanah air ya. Untuk itu mari sama-sama kita nyanyikan lagu wajib nasional ya. Bapak minta kalian semua berdiri ya.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silahkan duduk kembali. Perhatikan ya, pada pembelajaran sebelumnya ya, pada pertemuan pertama dan kedua ya, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas juga tentang para pemimpin yang berkuasa pada masa Daulah Umayyah. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui dulu nih, sampai sejauh mana kemampuan kalian dalam mengingat dan memahami pembelajaran kita sebelumnya ya. Baik, Bapak akan bertanya, coba sebutkan salah satu ya, sebutkan satu pemimpin yang berkuasa pada masa Daulah Umayyah. Ayo, unjuk tangan siapa yang ya. Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan ya. Muawiyah bin Abi Sofyan adalah pemimpin pertama Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua siapa? Ada yang mau nyoba lagi? Saya, Pak. Iya, siapa? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah anak dari Muawiyah. Kemudian ada lagi? Iya, siapa? Hah? Marwan bin Yazid. Taib ya. Baik, alhamdulillah ya. Berarti masih pada ingat nih. Alhamdulillah ya. Baik, materi pembelajaran kita hari ini ya, itu masih seputar Daulah Umayyah. Ya, masih berkaitan nih seputar Daulah Umayyah. Yaitu apa? Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus ya. Jadi masih berkaitan. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu, kira-kira ada nggak dari kalian yang mengetahui perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah? Ada yang bisa menjelaskan? Atau mungkin ada yang sudah membaca, pernah membaca? Belum ya. Baik ya. Bapak akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Baik ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan dari pembelajaran kita tentang materi ini apa gitu ya. Baik. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kemajuan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Ini yang akan kita tuju dari materi pembelajaran hari ini ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan tokoh-tokoh ilmuwan dan bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengambil hikmah dan nilai-nilai kemajuan peradaban Islam untuk kehidupan masa kini ya. Baik, masih semangat? Konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Baik ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Sekarang Bapak
minta kalian untuk memperhatikan ke depan ya, untuk fokus ya, memperhatikan apa yang ada di depan kalian. Bapak akan menampilkan sebuah video singkat tentang sejarah, perkembangan, peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Baik, perhatikan ya. Berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Guru Anindita Audio Mantik. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Terima kasih, Ibu Guru Anindita pamit undur diri. Baik ya, alhamdulillah ya, kita sudah menyaksikan video singkat tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus ya. Baik, kira-kira sudah bisa menangkap, sudah paham dari apa yang sudah ditayangkan? Hah? Paham? Alhamdulillah ya. Baik, Bapak akan menjelaskan secara singkat ya tentang materi pembahasan kita hari ini ya. Baik, perhatikan ke depan ya. Sejarah awal berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus ya. Ini sudah kita pelajari sebenarnya di pertemuan pertama ya. Pertama, pendirian kekhalifahan. Pada tahun 661 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan secara resmi mendirikan kekhalifahan Umayyah, menandai era baru dalam sejarah Islam ya. Jadi pada tahun 661 setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin ya, khususnya Sayyidina Ali, itu disitulah mulai Muawiyah ya mulai membangun sebuah dinasti, sebuah kerajaan gitu ya. Baik, kemudian struktur pemerintahan dan lembaga Daulah Umayyah ya. Jadi Daulah Umayyah ini ya, itu berdiri dengan sangat baik ya, dari segi pengaturan atau manajemen pemerintahan dan lembaganya. Buktinya apa? Yang pertama ya, sistem monarki ya. Apa sistem monarki? Pergeseran ke sistem monarki turun temurun, berbeda dengan sistem Khulafaur Rasyidin yang bersifat musyawarah atau mungkin kalau kita terjemahkan sekarang itu demokrasi. Itu zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi sistem pemerintahan Daulah Umayyah ini monarki, keturunan turun temurun. Baik, lanjut. Baik ya. Baik, sudah mengerti? Hah? Sudah? Masih semangat? Semangat. Konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Baik ya. Perhatikan ya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah meminta kalian untuk membuat kelompok ya. Alhamdulillah sekarang sudah dibentuk nih kelompoknya masing-masing ya. Ya, alhamdulillah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok ya. Alhamdulillah. Baik, jadi selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok ya, untuk kalian kaji, kalian bahas ya. Jadi perhatikan,
setiap kelompok yang sudah dibuat nanti akan saya berikan tema diskusinya masing-masing yang berbeda-beda pastinya ya. Untuk kelompok 1 ya, ini saya bagikan ya LKPD-nya ya. Kelompok 2, silahkan kalian bahas ya untuk masing-masing kelompok ya dengan sesuai dengan tema yang saya berikan. Silahkan didiskusikan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ilmu pengetahuan agama. Ya. Ya? Iya. Nanti kalian presentasikan ya. Gimana? Sudah? Cari dari berbagai sumber yang ada ya, buku paket ya. Atau buku referensi lainnya silahkan. Baik, sudah ya? Cukup ya? Baik. Gimana? Sudah selesai semua? Hasil dari diskusinya? Sudah ya? Baik. Saya minta kalian untuk mempresentasikan ya. Untuk mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok masing-masing ya. Satu saja, perwakilan satu saja dari setiap kelompok. Silakan dari kelompok ketiga dulu ya. Silakan. Maju ke depan. Ya. Kelompok ketiga tadi temanya apa? Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari, saya berasal dari kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kemajuan Daulah Umayyah di bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah kemajuan Daulah Umayyah di bidang ilmu pengetahuan. 1. Ilmu pengetahuan agama. Pada masa ini kebutuhan untuk memahami Al-Quran dan hadis adalah luas mendorong pembuatan peta wilayah dan catatan perjalanan untuk keperluan pos dan militer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kemudian kelompok 4 ya, kelompok terakhir. Silakan. Kemajuan Daulah Umayyah di bidang militer. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herli Fernandes dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tema kemajuan Daulah Umayyah di bidang militer. Kemajuan di bidang militer merupakan pilar utama yang menjadikan Daulah Umayyah sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia. Basra dan Fustat sebagai markas besar pasukan dan pusat logistik. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari hasil analisis kelompok kami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Setiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing ya. Dari kelompok 1 ya, itu saya evaluasi cukup bagus ya. Penjelasannya cukup baik ya. Dengan tema apa tadi?
kemajuan di bidang administrasi ya. Pemaparan seperti contoh-contoh kemajuan di bidang administrasinya sudah lengkap ya, sudah cukup baik lah, seperti ada pembentukan Diwanul Jun, kantor militer ya, departemen kemiliteran lah ya. Jadi kalian sudah mulai memahami ya materi pembelajaran kita hari ini. Baik ya. Tapi untuk menambah pemahaman kalian ya terkait dengan pembelajaran materi kita ini ya, saya akan memberikan ya tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ini bukan tugas kelompok tapi tugas masing-masing ya. Baik ya. Baik ya, kerjakannya nanti di rumah ya, kerjakan di rumah. Baik, sekarang perhatikan dulu ke depan ya. Masih semangat? Masih. Semangat ya, tepuk semangat. Baik, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang ya, tiba waktunya kita mengambil refleksi atau hikmah dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas tadi dari materi pembelajaran ini ya. Baik, perhatikan ke depan. Hikmah yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran kita hari ini adalah yang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus mengajarkan kita bahwa kejayaan sebuah peradaban dibangun atas dasar ya. Atas dasar apa? Yang pertama ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau sebuah negara ingin maju, ingin jaya, itu harus apa? Membangun ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak akan terjadi, tidak akan ada sebuah peradaban. Ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan negara yang baik ya. Ilmu pengetahuan sudah ada nih. Tapi pengelolaan negaranya tidak dilakukan dengan baik, kira-kira bakal tercipta peradaban atau tidak? Tidak mungkin. Jadi harus ada ilmu pengetahuan disertai dengan pengelolaan negara yang baik ya. Kemudian yang terakhir, kesejahteraan umat. Ilmu pengetahuan ada, pengelolaan negara yang baik sudah ada, sudah dilakukan, sudah diterapkan. Harus juga yang ketiga apa? Memikirkan kesejahteraan umat ya. Jadi sebuah negara kalau mau maju harus apa? Membangun ya dasar-dasar dari apa? Asas ya, asas dari kemajuan sebuah negara ya. Di antara tiga ini nggak bisa dipisah. Jadi harus tiga-tiganya ada kalau ingin negara maju ya. Baik. Kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan yang kita ambil dari materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pusat peradaban. Jadi perhatikan ya. Yang kita tahu ya, yang terkenal di dunia bahwa Daulah Umayyah ini itu jaya maju karena ekspansi wilayahnya yang sangat luas, pelebaran wilayah gitu ya, menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas melalui jalur perang seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri faktor penyebab kejayaan dari dinasti Umayyah di Damaskus itu bukan semata karena ekspansi wilayahnya aja ya, tapi juga membangun sebuah peradaban dan ilmu pengetahuan ya. Itu yang membuat kejayaan
Daulah Umayyah di Damaskus ya. Kemudian Daulah Umayyah ini juga ya, perhatikan ya, itu termasuk pintu gerbang utama yang pertama dari kejayaan peradaban Islam ya. Pusat pemerintahannya adalah di Damaskus ini ya. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah fondasi ilmu. Kejayaan itu tidak akan tercapai tanpa didasari oleh fondasi ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang ketiga inspirasi modern, yaitu teladan integrasi ilmu, budaya, dan pemerintahan yang efektif. Jadi antara ilmu itu diintegrasikan dengan budaya dan pemerintahan yang efektif, itu maka akan terjadi sebuah kemajuan peradaban ya. Seperti itu ya. Baik, Daulah Umayyah meskipun singkat ya, jadi masa berkuasanya Daulah Umayyah berapa tahun? 90 tahun, bayangin ya. Meskipun singkat telah menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam, meninggalkan warisan yang terus menginspirasi hingga saat ini ya. Baik, dari materi ini apa ada pertanyaan? Kalian sudah paham? Sudah? Ya. Baik ya. Saya pengen bertanya dulu nih, pengen ngetes ya pengetahuan kalian tentang pelajaran materi pelajaran kita hari ini. Coba ada yang bisa jawab nggak? Siapa salah satu ilmuwan ya, tokoh ilmuwan di bidang kedokteran? Siapa? Di bidang kedokteran? Ayo. Di bidang, kita ganti pertanyaannya ya. Siapa salah satu tokoh ilmuwan di bidang ilmu hadis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ilmu hadis. Ya. Oh iya, kamu silakan berdiri dulu. Siapa? Ilmu hadis adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah. Tokoh kunci yang memerintahkan pengumpulan. Oke, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau adalah pakar hadis ya. Baik ya. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di ujung materi pembelajaran ya, di ujung kegiatan inti ya. Baik, untuk materi selanjutnya ya, di pertemuan keempat ya, kita akan membahas tentang apa? Kira-kira masih seputar Bani Umayyah, yaitu tentang keruntuhan Daulah Umayyah. Ini kan kejayaan nih yang hari ini kita bahas ya. Yang hari ini kita bahas tentang kejayaan Daulah Umayyah di bidang ilmu pengetahuan, peradaban ya. Nanti kita akan bahas keruntuhan dinasti Umayyah beserta penyebab-penyebabnya ya. Baik, mungkin kita sudahi ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.